bagus, dia profesional di bidang tugasnya. Kita harap mereka profesional di bidang tugasnya, mandiri, hebat karena mereka sendiri. Mampu membagi waktu, mampu memahami kondisi. Jadi ketika di rumah bersama kita-kita, itu ayah tak pernah membicarakan terkait pekerjaan beliau. Kami percaya sekali beliau bisa membagi itu semua dan terus memberikan contoh kepada anak cucunya semua. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Samsul Rizal. Pemirsa televisi dimanapun Anda berada, saat ini senang sekali rasanya saya berkesempatan hadir di keluarga besar Pak Samsul Rizal. Selamat malam semuanya. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak ya? Luar biasa Pak ya? Alhamdulillah banyak. Gimana kabarnya Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat karena bersama dengan cucu-cucu makin sehat gitu jadinya. Ini momen ngumpul gini memang ada momen tertentu atau memang setiap hari nih Pak? Atau gimana Pak? Tidak di momen tertentu karena ini akhir tahun dan kebetulan libur. Jadi ada yang libur sekolah, ada libur kantor, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, melepaskan kerinduan masing-masing bersama dengan cucu. Ada yang dari Pontianak ini. Wah, dari Pontianak juga ya? Oke. Ya. Alhamdulillah kita berkumpul semua. Tapi semua mereka selama ini berada di Yogyakarta, Jogja. Kemudian ada juga yang dari Pekanbaru, ada juga dari Jakarta dan dari Bengkalis. Ya. Nah, senang sekali rasanya di sini juga ada Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa nih Bu anak dan cucunya saat ini Bu? Alhamdulillah, anak dan menantu cucu plus 25. 25 orang? Iya, alhamdulillah. Ini yang sudah ada Bu ya? Yang bakal nyusul Bu? Cucu-cucu lainnya? Yang OTW 3. Yang OTW 3 ya? Insya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat semuanya. Mungkin ini yang hadir semua di sini, yang pertama yang mana nih Bu? Anak pertamanya Bu? Anak Di pertama. tangan. Ya, yang mana? Ini kakak siapa? Oh, Kak Rani. Sekarang di mana? Di Jakarta. Oh, lagi domisili di Jakarta. Yang kedua yang mana ini? Oh, ini. Yang nomor 2 di Bengkalis. Bengkalis. Suaminya mana? Oh, Tadi suaminya yang mana? pertama. Kebetulan Oh iya, ini suaminya. Suaminya PNS. Di pojok dia suaminya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga Bapak. Oh, ini abang ini. Oke. Yang keempat Muhammad. Ya. Yang kelima kebetulan kembar. Oh, 5, 6 Yang satu kembar. Pontianak, satu Jogja. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari 6 ini sudah menantu semua nih, Bu? Alhamdulillah semua sudah. Sudah menantu semua dan sudah dikaruniai anak semua. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin di sini pemirsa televisi mungkin ingin tahu sosok Pak Samsul Rizal di mata keluarga. Izin Pak, saya mau bertanya kepada anak pertama dulu. Silakan. Iya. Ya, Kak, tipnya di ya. Bapak itu Kak, kalau Kakak melihat sebagai seorang anak, sosoknya seperti apa? Alhamdulillah, mungkin yang ada 2 hal yang selalu ditanamkan kepada kami anak-anaknya. Yang pertama itu adalah agama, itu adalah pondasi. Oke. Jadi semuanya harus memiliki pondasi itu. Yang kedua adalah adab. Dia? Ini yang juga harus kita miliki. Jadi itu yang harus dimiliki, selalu diminta oleh ayahanda kami untuk dimiliki ke semua anak-anak, menantu dan cucu semua. Termasuk sosok yang keras nggak beliau kalau dalam didik? Alhamdulillah iya. Berarti banyak yang kena cewer dulu waktu kecilnya? Semuanya. Untuk Semuanya. hal-hal tertentu, Iya. saya mesti bersikap keras. Contohnya Pak? Contohnya misalnya waktu kecil-kecil, dia bermain kabel-kabel listrik atau cok-cok. Nah. Itu saya pandang kalau dibiarkan dia akan sangat berbahaya. Oke. Maka saya berikan pelajaran misalnya dengan underroll, plug, supaya dia tidak lagi singgah di coklat. Pada waktu masih akal baru tumbuh gitu ya. Iya. Nah itu gitu. Tapi untuk hal lain kalau sudah besar, nggak pernah kita pakai pukul lagi, tapi menasihati lah. Tadi kakak ini bilang Bapak agak keras kalau di bidang agama begitu. Oh ya, kalau itu ya memang. Apa yang paling Bapak tekankan waktu anak masih usia dini dulu Pak? Ya. Supaya tumbuh kecintaan mereka terhadap agama Nah, itu Pak. pertama sholat tidak boleh berhenti.
Dan kami berjamaah. bersama-sama Oh, berjamaah. mengingatkan untuk sholat berjamaah, selalu ingat sholat pada waktu sholat dan mengerjakan sholat tepat waktu dan jangan mengabaikan sholat dan membiasakan mereka untuk membaca Al-Quran dan mengaji. Dulu Oke. kita habis sholat itu kita membaca misalnya menghafal Asmaul Husna. Ini orang-orang ini waktu kecil hafal itu nama-nama Allah SWT yang 99 ya. hafal semua dulu. Karena tiap maghrib kita baca, tiap maghrib kita ulangi. Tapi masih hafal kan Kak? Masih hafal semua kan? 99 nama itu kan? Karena kata Bapak dulu soalnya. Ya, dulu. Iya kan? Kurang-kurang dikit Pak. Oh, kurang-kurang dikit ya. Oke Bu, Ibu kan sudah lama nih Bu mendampingi Bapak mulai dari awal beliau sampai beliau saat ini. Mungkin Ibu melihat sosok Bapak seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah mungkin berkat beliau keras kepada anak-anak, jadi saya ngikuti. Untuk di bidang sekolah mungkin beliau yang memang fokus. Kalau saya mungkin hanya di rumah yang saya didik pada anak-anak. Oke. Bisa diceritain nggak Pak? Awal pertama kali jumpa Ibu dulu gimana Pak? Soalnya kelihatannya beliau ini di mana-mana itu romantis terus begitu. Alhamdulillah. Iya. Kemana-mana berdua begitu kan? Dulu waktu saya kuliah selesai di Fakultas Ekonomi, Oke. saya nyambung lagi di Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum itu dekat dengan kampus yang namanya dulu Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia, ASMI. Nah, situlah kami kenal satu sama lain karena kampusnya dekat dan sering bawa-bawasan, akhirnya kenal dan saling jauh gitu kan. Dan akhirnya orang tua beliau pindah ke Palembang. Oke. Ya, kami bersurat-surat itu. Itu Oh. ada satu peti mungkin suratnya zaman dulu. Zaman dulu belum ada handphone ya, Pak ya? Ya. Oke. Belum ada handphone, kita surat menyurat. Warna ungu, warna abu-abu, warna pink gitu. Lengkap. Saya simpan bertahun-tahun, tapi sekarang tak di mana. Sekarang ada lagi ya? Mungkin Ibu masih simpan Pak. Nah, itu yang akhirnya naik ke jenjang perkawinan. Apa yang membuat ketika berjumpa dengan Bapak, Bu, tentu kan seorang perempuan ini kan harus merasa yakin dulu terhadap laki-laki yang akan dijadikan sebagai imam. Nah, ketika Bapak menyatakan serius dengan Ibu dulu, apa yang membuat Ibu begitu yakin dengan sosok Pak Samsul Rizal ini, Bu? Saya lihat beliau itu pada saat pacaran itu sholatnya. Sholatnya. Nah, sholatnya itu tepat waktu dan tidak pernah tinggal. Itu yang ini saya. Oh, jadi ini trik juga nih, kalau seandainya biar diterima oleh perempuan sholatnya khususnya depan ibu, atau depan ibu aja dulu dapat, enggak apa ya? Ya. Atau kalau ini Alhamdulillah sampai beredar sekarang. bisa dipakai untuk alat. Iya, bisa jadi nih, ini trik juga nih kan. Baik. Kemudian kita bicara soal karir Bapak sendiri, Bu. Yang namanya karir itu kan naik turun, Bu. Apalagi seorang ASN ini, dia cenderung berpindah-pindah, kadang-kadang ditugaskan di sini dan pindah ke sini. Ibu sebagai istri bagaimana, Bu? Capek enggak Bu ngikut rutinitas Bapak yang begitu padat itu, Bu? Wah, lumayan, mulai dari salah satunya mungkin ya, Ya. sekolah. Mulai dari Spama, Spadia, Spamen itu sampailah di Lemhanas. Itu saya ngikutnya memang luar biasa. Tapi setiap Bapak sekolah, saya pun hamil. Oh, Setiap gitu? Bapak sekolah, saya hamil. Berarti setiap sekolah anak satu tambah Iya. lagi Iya. 6 sekali sekolah, 6 orang anak gitu ya? Karena sekolah itu kan lama, Pak. Iya, iya. Pulang tuh rindu. Oh itu, iya luar biasa. Mungkin kalau dari cucu-cucunya, siapa yang bisa nih ngasih tanggapan nih? Atuk ini seperti apa orangnya? Iya. Biasanya kalau Atuk dengan cucu itu lebih luar biasa biasanya. Oh ya. Yo. Ayo, ini siapa namanya? Namanya siapa? Nama saya Nael, Muhammad Nael Kiraumar, Nah, Muhammad Egi Roma sekarang sekolah kelas berapa? kelas 2 SMP. 2 SMP. Nah, melihat Atuk ini gimana? Bahasa Inggris dong. Oh, ini jago bahasa Inggris. Wah. Oke, iya. What I think about my grandfather is that he's very firm Hah? and he's handsome, of course. Thank you very much.
and just like my mother said, Okay. he's very religious. Oh, religious. Thank you. Yeah, that's all from me. Thank you. Oke, thank you. Ada yang lain? Cucu-cucu lain masih mau ngomong? Gibran Siapa? dong, Gibran. The second grandson. Bahasa Cina? Bahasa Arab? Enggak. Bahasa Arab enggak? Bahasa Inggris? Ayo, gimana? Namanya siapa sih? Bahasa Melayu. Muhammad Askar Syariza. Oke, gimana melihat Atuk ini gimana orangnya? Suka ngasih duit kah? Atau susah dimintain duit atau gimana? Atau itu orangnya dermawan suka. Oh, dermawan. Oke. Hebat. Atau suka bersosialisasi. Ya, betul. Atuknya soalnya mantan bupati. Iya, betul. Baiklah. Oh, Dan baik, ya. mendidik dengan baik. Yang baik. Dan yang cewek mau ngomong gimana? Gimana? Ayo, cepat. Daerah. Gimana sosok Atuk itu? Namanya siapa dulu? Zahira Manisha Dekatkan lagi. Reza. Oke. Atau itu keren kayak apa ya? Kayak Dilan. Keren ya. Itu jaket Atuk kayak jaket Dilan itu. Habis itu Suka bawakan Zira ke Indomaret. Oh gitu. Gitu ya? iya. Atuk baik ya. Intinya Pak Samsurizal ini sosok yang cukup Bagus, dikagumi oleh keluarganya sendiri. Kita beri aplaus tuh Pak Samsurizal. Luar biasa. Mungkin Pak Sam, ini kita berbagi tips sedikit Ya. tentang mengelola keluarga. Itu seperti apa, Pak? Bapak kan sering datang ke masyarakat tuh, Bapak melihat secara sosial, secara ekonomis, masyarakat Bapak ketika Bapak menjadi bupati, ketika Bapak menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru sendiri, ada nggak tips yang Bapak berikan pada masyarakat untuk mengelola keluarga itu? Berawal dari kehobian saya membaca riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun bukunya dan setebal apapun bukunya tentang Rasulullah SAW itu saya baca. Jadi sudah melekat baik dari aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian dari aspek budi pekerti yang luhur dari Rasulullah SAW itu sudah melekat, sudah saya lewati dan itu yang saya terapkan dalam keseharian saya. Bagaimana kesantunan kepada orang lain, bagaimana bersikap lemah lembut kepada orang lain, bagaimana tidak boleh terlalu menyinggung perasaan orang lain. Itu yang kita kawal terus. Nah ini yang kita selalu sosialisasikan kepada mereka dan juga kepada masyarakat. Kemudian tip-tip lain yang sering juga saya bicarakan, kalau soal ekonomi tentunya semangat kerja keras itu, karena background saya itu adalah sarjana ekonomi, S1 saya ekonomi, S2 saya itu manajemen juga mengarah ke ekonomi, S3 adalah UKM, usaha kecil mikro dan menengah, itu semuanya membidangi bagaimana mengangkat harga martabat masyarakat dengan membangun ekonomi mereka. Itu yang saya himbau kepada masyarakat yang ada di tempat saya bersosialisasi dengan mereka, di mana saja berada. Bapak kan sempat menjabat di beberapa jabatan strategis nih Pak. Ini anak-anak Bapak sendiri, Bapak mendidiknya itu apakah keras atau dengan jabatan Bapak tadi justru Bapak permudah langkah mereka? Misalnya, Bapak Bupati Bengkalis. Nah ini kan punya anak-anak nih Pak. Ya. Oh ini masuk PNS di Bengkalis saja lah atau jadi ini, ada nggak Bapak lakukan langkah-langkah begitu Pak? Yang namanya nepotisme, alhamdulillah yang itu yang tak saya lakukan. Berarti kalau misalnya anak-anak ini minta Pak bantulah saya mau kerja di sini, masuk di sini, itu gimana? Nggak ada, satu pun tak ada yang terkait dengan pegawai negeri, termasuk juga yang pegawai negeri betul buat Setiawan ini. Kebetulan Jadi Nggak susah ada. ya punya Dia Bapak idealis ya? Dia ini betul-betul hidup mandiri dan dia sekolah sendiri dan menjadi pegawai sendiri dan lulus sendiri. Karena dia kebetulan dia IPDN kan otomatis jadi pegawai negeri. Yang lain malah swasta, ada dokter gigi dan kita membimbing mereka saja supaya bisa bekerja keras. Muhammad Akbar Mutakin ini
beliau menamati perguruan tinggi di Melbourne. Oh, di Melbourne. Di Melbourne S1-nya, Australia. S2-nya di Malaysia. Saya coba belakangan ini merintis dia untuk dapat masuk ke S3, S3 melalui jenjang-jenjang beasiswa yang ada di kementerian sana. Itu sedang saya rintis. Dia sedang mengajar saat ini di UIR, dosen UIR, dan perintah dari rektornya agar dia ini minta sekolah di S3-kan. Itu syaratnya untuk jadi dosen di UIR itu. Jadi mereka ini berkembang alhamdulillah dengan sendirinya. Yang namanya nepotisme tak pernah rasa saya 10 tahun saya jadi bupati, mungkin yang saya jadikan pegawai negeri satu orang aja, yakni anak dari abang sekandung saya yang orang tuanya sudah meninggal. Saya sekolahkan dia di rumah ini STM waktu itu, kemudian selesai insinyurnya, kemudian saya biarkan dia bekerja. Akhirnya dia bekerja di swasta. Tapi belakangan dia tidak bisa menikah karena tidak cukup. Dia bilang, Om, katanya tolonglah sekali jadi pegawai negeri aja. Satu itu aja. Itu satu aja? Itu satu saja. 10 tahun saya jadi bupati. Nggak ada yang nama keluarga abang saya kayak gini, saya angkat dia dapat posisi, tak ada. Ya. Oke. Ya, jadi nama yang nepotisme enggak. Jadi akhirnya kesimpulannya saya berharap siapapun staf saya itu bekerja profesional, bekerja betul-betul dia ahli dalam bidangnya, itu kita angkat. Apalagi yang namanya mereka mau naik pangkat, mereka minta jabatan, mereka jabatan dapatnya karena mereka profesional. Jadi bukan karena ada bayar-bayar. Zaman itu haram bagi kita. Berarti kalau seandainya Bapak menjadi pejabat strategis, potensi keluarga untuk mengatur proyek-proyek ataupun jabatan-jabatan strategis yang ada di lingkungan agak mustahil, Pak ya? Agak mustahil. Agak mustahil, Pak ya? Mustahil. Saya katakan dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan mustahil itu kita lakukan. Justru itu berbahaya untuk keluarga, ya. Karena pengalaman dari pejabat yang sudah, ketika mereka berpihak kepada keluarganya, pasti tersangkut masalah hukum. Nah, itu berbahaya. Justru yang kasihan tuh anak kita, karena kita terlalu berpihak soal ekonomi, berpihak kepada putra-putra dan keluarga kita. Akhirnya yang kalau dia tersangkut hukum, salah kita dong. Kita membiarkan. Nah, bagus dia profesional di bidang tugasnya. Kita harap mereka profesional di bidang tugasnya, mandiri, hebat karena mereka sendiri. Ya, mungkin saya ingin diskusi sama abang yang di belakang itu. Oh ya. Ini yang ASN, Pak ya? ASN. Oke. Iya, betul. Sini punya background yang sama dengan Bapak gitu. Ya. Ada enggak pola-pola Bapak yang tanpa sengaja beliau kasih tahu gitu, tapi tertiru ketika abang menjalani tugas sebagai seorang ASN juga? Misalnya disiplin beliau, keras beliau, atau apa beliau gitu. Ada ya enggak yang abang, baru sadar ternyata saya bapak saya gitu? Jadi saya menyadari itu di dalam ketika baru tamat dari sekolah. Jadi ketika kecil, saya khususnya dan adik saya yang laki-laki itu sering dibawa sama bapak menemui masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, sehingga secara tidak kita sadari pola gestur beliau dalam berhadapan kepada masyarakat itu yang mungkin bisa saya lakukan saat ini. Pola komunikasi beliau, gestur beliau ketika berbicara, gitu kan. Itu yang secara tidak saya sadari itu mungkin yang keluar mengalir aja begitu ya? Iya, betul sekali. Kalau abang melihat bapak ini kalau dengan bawahannya seperti apa, Bang? Kalau udah abang melihat, misalnya beliau ini Bupati Bengkalis begitu. Nah, dengan bawahannya kedekatannya seperti apa? Jadi bapak ini tipe orang yang kalau saya nilai mampu membedakan situasi. Jadi kalau ketika situasi serius, rapat atau apa, ini penyampaian dari bawahan-bawahan bapak dulunya. Itu bapak harus serius, tapi ketika situasinya mungkin santai, ya beliau juga bisa diajak untuk bersantai, bersenda gurau bersama atasan dan bawahannya gitu. Waktu beliau berdinas sebagai kepala daerah, otomatis kan waktu beliau dengan anak-anak dan keluarga pasti menjadi berkurang. Betul. Itu otomatis. Betul. Gimana nih anak-anak menyikapi hal itu? Yang apakah sosok Pak Samsudinda sebagai ayah itu berkurang porsinya atau bagaimana?
Ayah ini tipe orang yang saya sampaikan tadi, mampu membagi waktu, mampu memahami kondisi. Jadi ketika di rumah bersama kita-kita, itu ayah tak pernah membicarakan terkait pekerjaan beliau. Jadi rumah bagi ayah, ia dengan anak-anak dan keluarga begitu. Sehingga tadi mungkin disampaikan, ayah ini tipe yang menutup ruang, menutup celah bagaimana anak-anak mengintervensi kebijakan beliau ketika menjadi bupati. Itu ditutup beliau. Nggak ada celah bagi kita anak-anak untuk mengintervensi beliau, nggak ada. Artinya diskusi dengan Bapak soal pekerjaan beliau sehari-hari itu jarang ya? Jarang. Lebih banyaknya Jarang. diskusi kehidupan, diskusi rumah tangga gitu lainnya. Ya. Betul, Dan betul sekali. artinya saya memang tutup ruang keluarga ikut campur urusan pemerintah, terutama istri. Dan beliau sangat sadar betul. Artinya decision yang dibuat oleh bupati atau apa nggak pernah itu adalah ikut campur istri. Artinya Ibu dulu waktu jadi ketua penggerak PKK ya hanya ikut Bapak saja begitu Bu ya? Ya. Ya, Nggak bisa Ibu, maunya begini, maunya begitu, nggak bisa Ibu ya? Oh tidak, sama sekali. Saya selaku istri tetap koridor saya yang saya jalani. Untuk proyek, untuk mutasi itu saya tidak pernah ikut, dan selalu memang bawahan-bawahan Bapak itu mungkin mencari celah supaya saya Dekat dengan Ibu dekat saya. gitu, benar. Salah satunya mungkin yang di pada saat pelantikan saja, contohnya itu mereka sudah kasak kusuk dia mendekat saya. Ya karena atasannya Bupati memang ibunya Bu. Atasannya begitu biasanya. Selalu Jadi, dulu begitu orang. Iya. Karena yang bisa ngatur-ngatur Bupati cuma istri Bupati gitu. Yang lain nggak bisa Bu. Jadi selalu dulu pernah, dekati Bu ya? Ya, tidak pernah saya sama sekali dan tidak mau ikut campur, dan saya juga enggak selaku istri nggak mau ini. Tetap yang saya lakukan itu ya selaku ibu ketua tim penggerak PKK, Dharma Wanita dan yang lainnya. Oke, kita bicara agak sedikit ke depan. Kita Dan tahu bahwa tadi saya sampaikan juga, memang saya tidak pernah beri kesempatan kepada keluarga dan istri untuk misalnya ada mutasi, mereka tahu. memang nggak ada Pak ya? Nggak ada sama sekali. yang namanya Allah. begitu kita tutup gitu Pak ya? Ya, kita tutup. Oke, kita bicara agak ke depan nih Bu. Sekarang ini Bapak menjadi salah satu kandidat yang banyak dibicarakan oleh masyarakat Riau. Nah ini saya mau tanya sama anak-anak yang kembar dua ini. Mutia. Bapak lagi santer-santernya dibicarakan sebagai salah satu kandidat untuk maju dalam pemilihan gubernur Riau. Punya harapan apa terhadap Bapak ke depannya? Kalau seandainya Bapak maju menjadi gubernur Riau, otomatis dari anak bupati menjadi anak gubernur nih. Amin. Iya kan? Nah gimana harapannya? Apa yang diharapkan dengan Bapak? Harapannya yang pertama sebagai anak kali ya, kita berharap tentunya orang tua kami sehat dulu ya. Yang Sehat, pertama ya, ya betul. itu ya. Nah terus mungkin yang tadi disampaikan orang tua kami gitu, adik-adik kakak tuh bagaimana ayah itu kan menjadi panutan kami. Iya. Dan ketika ayah mempunyai juga dorongan atau yang menjadi kandidat untuk di pemilihan gubri ke depan gitu ya, kita sebagai orang tua anak-anak terutama itu doa yang akan kami berikan, support yang luar biasa yang harus kami berikan, yang semoga terbaik buat ayah, dan harapannya ayah terus menjadi panutan kami. Pernah khawatir nggak dengan kesibukan Bapak yang luar biasa ini tergantung kesehatan beliau? Kalau tentang kesehatan pasti ya. Jadi alhamdulillah. Sering diomelin nggak ayahnya? Ya jangan terlalu sibuk ya. Ini gitu. alarm kami, alhamdulillah kami punya alarm. Oh, ada alarm. Iya, jadi kalau udah keluar dari garisnya itu alarmnya bunyi itu. Ya, alhamdulillah. Jadi pantauan kami, radarnya itu luar biasa dari kakak-kakak, adik-adik tuh memang terkait kesehatan ayah emang kami harus jaga. Tapi beliau memang kadang-kadang remnya blong juga. Kadang-kadang memang iya lupa waktu, kadang-kadang terlalu sibuk begitu. Iya betul sekali. Jadi kami sebagai anak juga kadang melihat aktivitas beliau tuh sebagai yang memang usia yang sudah senja ya, itu sudah tidak muda lagi, itu luar biasa. Yang aktivitasnya yang sehari kesini, yang malam udah rapat lagi, pulang rapat jam 2, jam 3. Itu kalau dibilang remnya blong memang blong bang.
Dulu ini kakak tinggal di luar kota ya? Di Bengkalis. Di Bengkalis. Iya. Yang di Jogja siapa? Oh ini. Pernah kangen nggak waktu di sana itu? Ya mungkin kangen pengen makan bareng dengan bapak atau gimana cara ngobati kerinduannya itu? Pernah. Kalau lagi nggak bareng-bareng gitu. Yang dirinduin justru salat jemaahnya. Oh, sholat jemaahnya luar biasa. Tapi yang ngobatinnya paling video call, teleponan. Video call. Mm-mm. Apa harapannya terhadap bapak ke depannya? Harapannya ayah tetap jaga kesehatan, tetap jadi panutan buat kami semua sekeluarga. Secinta apa sama bapak sebenarnya? Karena Cinta, agak lain nih Pak beliau cara ngomongnya Pak. cinta Pol. Cinta Pol ya. Bapak, cinta pertama ya. Iya. Cinta pertama. Kak kembar. Oh iya. Gimana tanggapannya mengenai bapak? Nah ini Ini di kembarnya. Pontianak. Iya. Ini di Pontianak. Secinta apa dengan Pak Samsu Rizal begitu? Karena anak perempuan itu sangat dekat sama ayahnya biasanya. Iya. Kalau untuk menurut saya, tapi mungkin juga menurut kita semua sama ya, karena kita juga cinta banget sama ayah dan juga mama. Pokoknya ayah dan mama juga tidak akan tergantikan, karena cara beliau mendidik kita itu luar biasa sekali, sehingga bisa membuat kita sampai ke titik ini. Pokoknya yang saya harapkan dan kita semua harapkan, yang penting yang terbaik buat ayah dan mama. Gitu. Apa pesan yang paling diingat dan terus dipegang ketika tidak dengan ayah? Yang penting ayah tetap sehat-sehat semuanya, dan yang penting agamanya juga harus dikuatkan gitu. Itu pesan dari ayah. Iya. Kalau seandainya nanti beliau ini ditakdirkan Allah untuk maju ke tahap berikutnya, mendapatkan karir yang lebih tinggi daripada ini, otomatis kan kesibukan beliau akan lebih padat dari ini. Iya. Apa harapannya terhadap beliau? Yang penting kalau misalnya untuk harapan, pasti kita sangat sudah pasti tahu gimana kerjanya ayah gitu. Ayah juga sudah tahu gimana cara membagi waktu. Jadi kita tetap mengharapkan yang terbaik aja yang untuk ayah gitu. Kak, silakan Kak. Ada. Apa yang mau disampaikan kepada Pak Samsu Rizal Kak? Ini kayaknya jadi acara nangis-nangisan kita nih. Karena kita jauh-jauhan. Iya benar. Ini mumpung ada Bapak, sampaikan aja. Saya kalau ngomong orang tuh sedih bang, karena kami lihat ayah ini udah tua tapi luar biasa, semangatnya luar biasa gitu ya, yang selalu yang harapannya selalu ingin memberikan contoh kepada kami, contoh yang baik gitu. Kami yakin dan percaya apa yang ayah buat itu mencontohkan kami gitu, memberikan contoh kepada anak cucunya gitu. Jadi harapannya ya dengan mungkin ayah itu kami yakin dan percaya ayah itu pasti bisa membagi waktu, karena dengan ya usia yang kami juga tidak muda lagi, sudah cukup lama kami kenal ayah gitu. Alhamdulillah selalu bisa membagi waktu. Jadi makanya harapannya yang pertama itu nggak lain dan nggak bukan, itu cuman ayah sehat terus, ayah mama sehat terus, dan selalu dalam lindungan Allah. Itu aja yang kami harapkan. Kalau masalah waktu dan apa sebagainya, kami percaya sekali beliau bisa membagi itu semua dan terus memberikan contoh kepada anak cucunya semua. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus. Pak Sam, tadi kita udah sama-sama dengar nih Pak, begitu cintanya anak-anak Bapak, cucu-cucunya, Ibu sebagai pendamping kepada Bapak. Nah, Bapak sendiri, makna keluarga bagi Bapak seperti apa Pak? Kalau saya, keluarga adalah segala-galanya. Artinya yang harus dikedepankan. Karena ayat Quran juga menyebutkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Jadi menjadi kewajiban seorang ayah sampai untuk anak cucunya itu harus dibimbing terus ya, untuk tidak keluar dari koridor yang membahayakan dirinya sehingga terjerumus ke dalam hal yang akan membahayakan akidahnya. Nauzubillah. Jadi itu yang menjadikan saya berprinsip keluarga adalah segala-galanya. Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT kepada kita semua.
Jadi orientasi saya itu selalu ke agama, untuk membimbing mereka. Bapak pernah punya target nggak Pak? Oh, kamu harus jadi ini nak, kamu harus jadi ini nak, kamu harus jadi ini nak, begitu. Pernah nggak menargetkan begitu kepada anak-anak Bapak? Atau Bapak cukup melihat mereka tumbuh sesuai dengan kapasitas mereka, Bapak senang itu? Bapak tipikalnya bagaimana? Nah, saya punya target kepada mereka, tapi itu tidak pernah, tak boleh saya bukakan, kamu jadi ini nanti ya. Nah, itu saya simpan, itulah mungkin orang ini baru tahu bahwasanya ayah punya target kepada mereka masing-masing. Tapi rahasianya, kebijaksanaan ayah itu tidak boleh ayah buka kalian, nanti jangan jadi terbebani. Oh. Ini ilmu baru ini begitu ya? Hah? Ilmu baru ini. Jadi itu baru. Ya, ilmu baru ini. Jadi saya ada target kepada mereka, ya batas ini jadi begini. Nah, Muhammad Akbar ini selesai S3 luar negeri, misalnya dia jadi apa, dan keluarga dia apa, anaknya kemana. Nah, itu sudah ada target saya, tapi tidak boleh saya sampaikan kepada mereka nanti jadi begini. Saya cukup kalau saya punya duit saya biayai. Atau saya tidak punya duit, saya nasihati begini. Ini dari dokter gigi. Nah, kita minta nanti dia dapat S2-nya apa gitu. Itu yang adiknya si kembar juga sudah S2 juga itu. Sudah S2 walaupun kecil-kecil gitu. Artinya Bapak perhatikan potensi tumbuh kembang mereka dari kecil, tetap mengalir. Bapak awasi begitu. Awasi. Dengan konsep yang sudah Bapak rencanakan dengan sendiri begitu. Yang sudah saya punya sendiri. Tapi tidak dikasih tahu ke mereka. Boleh, tidak, bahasanya tidak boleh saya kasih tahu kepada mereka. Agar tidak menjadi beban begitu Pak. Tidak menjadi beban. Cukup saya mengendalikan mereka, pantau kesehatan, semuanya kan dihitungan oleh Allah SWT. Doa juga, usaha juga, dan target kita punya. Nah, itu dia tadi itu. Jadi orang-orang ini kita punya juga keinginan mereka besar sampai di mana gitu kan. Oke Pak, yang terakhir Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak? Selalu saya menggunakan prinsip kita dalam persaingan dengan keluarga, dengan teman, dengan apa, lingkungan kerja kita harus tinggi seranting dan maju selangkah dari orang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa tinggi seranting? Kita mesti harus menguasai yang tidak mereka kuasai. Mereka mesti hebat dari mereka yang kurang hebat. Mereka kita harus mesti di atas, mereka harus di bawah. Semangat itu harus ditumbuhkan dari dalam diri kita masing-masing. Artinya kita mesti ada usaha dan ikhtiar. Begitu juga terhadap tauhid kita, ya, ketauhidan kita kepada Allah SWT. Bukan nggak boleh kita rata-rata aja. Mesti ada ikhtiar untuk meningkatkan dari satu kualitas ke kualitas lain, sebagai taat, sampai ke husnul khotimah. Itu dia harus diusahakan. Luar biasa. Kita beri aplaus pada Pak Dr. Rizal. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Sam sudah berbagi cerita, sudah berbagi kisah, dan banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari obrolan ini. Sukses terus untuk anak-anak Pak Sam. Amin. Kita doakan Pak Sam sehat terus. Amin. Semoga apa yang beliau harapkan tercapai semuanya. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Samsul Rizal.